Nah, oleh para ulama disebutkan hanya dua. Kalau dua ini sudah kita miliki, kita jadi orang pemurah. Yang pertama, kita punya perhatian, kita punya sosial. Satu, terhadap agama. Terhadap agama. Nangaran agama ini nang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. As-salis wa sittun min asma'illah al-husna al-hayyu. Yang ke-63 daripada nama-nama Allah al-husna ialah Al-Hayy. Wal mausufu bil hayat allati la yajuzu 'alaiha fana wala maut wala ya'tariha busurun wala ajzun wala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Artinya Al-Hayy itu adalah yang disifati dengan hayat. Orang yang bersifat hayat itu adalah hayyun. Seringkali kita artikan dengan yang maha hidup. Hayyun artinya maha hidup. La yajuzu alaihi fana'un wala maut, tidak boleh atasnya fana dan maut. Dan kita wajib mengimani, mengetikatkan bahwa hidupnya Allah itu bukan seperti hidupnya kita, birroh dengan roh. Nah, Allah hidup dengan hayat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Ayat kursi. Nah, ayat kursi pemulaannya Allahu la ilaha illa huwal hayy wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, bertawakal kamu, berserah kamu, 'alal hayy, atas yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Al-Quran lagi menyebutkan huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah al-hayyu, yang maha hidup. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka berdoalah kepadanya hal keadaan ikhlas agama. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil hayy ayyakuna li khalqillahi nafi'an imma bi nafsihi aw bi ilmihi aw jahi aw malihi aw ghairiha fa illam yakun nafi'an fa huwa mayyitun. Seorang hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Hayy, kita beriman bahwa Allah punya nama Hayyun, yang maha hidup. Nah, keimanan kita demikian akan membawa kita nafi'an li khalqillah, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah. Baik kita memberi manfaat kepada orang lain itu dengan diri kita, atau ilmu, atau jah, kedudukan, atau harta, atau yang lain-lainnya.
Pokoknya bila mana kita hidup ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu berarti kita mendapat satu buah keimanan kepada Al-Hayyu yang maha hidup. Fa illam yakun nafi'an fahuwa mayyit. Orang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu sama dengan orang mati. Sama dengan orang mati. Membantu orang kadang mau dengan tenaga, membantu orang kadang mau dengan ilmu, membantu orang kadang mau dengan kedudukannya, membantu orang kadang mau dengan hartanya. Ini mayit, ini orang mati. Nah, kalau kita hidup dan beriman kepada Al-Hayy, jadi orang yang bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ujar Nabi kita, paling baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Makin banyak kita memberikan manfaat kepada manusia, makin baik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama pensyarah hadis tersebut menjelaskan, menguraikan maksudnya dengan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang pertama di situ adalah al-anbiya wal mursalin, para rasul dan para nabi. Ini nabi-nabi, rasul-rasul, itu manusia-manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena dengan sebab Nabi dan Rasul kita mengenal Tuhan. Dengan sebab Nabi dan Rasul kita mengenal hukum-hukum agama, membawa keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang nomor dua, sesudah para Rasul, orang yang paling bermanfaat bagi manusia itu adalah Al-Imamul Adil. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan demikian. Yang menduduki yang nomor dua adalah Al-Imamul Adil, imam, pemimpin yang adil. Nah, ini bukan main. Pemimpin yang adil ini adalah orang yang paling baik selama dia berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan imam yang adil ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan imam yang adil kita bisa beribadah, kita bisa berusaha, kita bisa guring nyaman, kita bisa bergaul dengan tenang. Nah, semua itu adalah berkat daripada imam yang adil. Jadi menduduki peringkat kedua manusia yang paling bermanfaat bagi manusia adalah imam yang adil. Seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan imam yang adil ini adalah, ujar Nabi kita, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah Al-Imamul Adil, imam yang adil. Dalam hadis lagi Rasulullah menyatakan, yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanah. Satu hari hidupnya imam yang adil ini lebih afdal di sisi Allah daripada ibadah kita 60 tahun. Imam yang adil, satu hari dia hidup itu lebih afdal dari ibadah kita 60 tahun. Malam beribadah, siang puasa, 60 tahun sedemikian kita lakukan, cuma sehari oleh imam yang adil nilai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisan imamun adil. Manusia yang paling dicintai kepada Allah pada hari kiamat dan orang yang paling dekat kedudukannya adalah imamun adil. Ini imam yang adil.
Ini manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan imam yang adil ini? Kayak apa imam yang adil ini begitu mulianya di sisi Allah dan Rasul? Imam yang adil ini adalah secara umum orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang punya wewenang, yang mengatur rakyat. Jadi presiden itu bisa disebut imam, gubernur bisa disebut imam, bupati bisa disebut imam, karena dia punya kekuasaan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, imam yang adil itu sekada-kadanya oleh para ulama mengatakan memenuhi 4 perkara. Nah, kalau kita jadi imam totoha kampung, mempunyai wewenang, kita mempunyai 4 macam ini, kita adalah imam yang adil. Nang sehari aja kita, walaupun kita kada beribadah banyak, nilainya sama lawan 60 tahun di orang lain. Pertama, imam yang disebut adil itu yang memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik dunia atau ukhrawi. Ini pertama. Pikirannya imam ini, usahanya kayak apa rakyat ini supaya sejahtera, baik dunianya atau akhiratnya. Di situ ada jalan yang ada bagus, dibaiki supaya nyaman. Di situ ada banyu nang pinangali, dicariakan supaya banyu ada. Di sini perlu lampu, diadakan lampu. Ini urusan dunia. Agamanya pun diperhatikan. Nah, ini adalah satu di antara 4 macam orang yang disebut imam yang adil itu, memperhatikan, memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, seseorang itu disebut imam yang adil adalah melihat semua rakyat itu sama dalam hal menikmati hasil negara. Melihat rakyat itu sama. Ini kalau orang Bahari itu, terutama di daerah Arab, itu sangat kental dengan kesukuan. Suku ada Bani Tamim, ada macam-macam Bani Abbas, Bani ini, Bani itu. Jadi sehingga kalau nang berkuasa ini punya Bani Abbas, bubuhan Abbas saja yang dipilihinya, yang dinyamaninya. Nah, ini bukan cermin dengan imam yang adil. Imam yang adil yang disebut-sebut, yang dimuliakan Rasulullah itu adalah orang yang melihat semua rakyatnya dari bani apapun, dari kabilah golongan apapun, berhak sama menikmati apa yang dihasilkan oleh kekayaan negaranya. Nah, ini artinya imam yang adil. Ada berpilih. Yang ketiga, yang memberikan rasa aman dan tentram kepada rakyatnya. Yang keempat, yang mementingkan urusan agama dalam segala daripada urusan-urusan yang lainnya. Nah, ini 4 macam sekurang-kurangnya kriteria imam yang adil itu. Mementingkan urusan agama itu maksudnya kayak apa? Ini seorang pemimpin hendak maulah nang apakah, memutuskan perkara apakah, dipikirkan dahulu hukum agamanya kayak apa, manfaat agamanya kenapa. Misalnya pemimpin, pembakal, ada kekuasaan, beulah tempat, gedung, pikirkan untuk agama manfaatnya ini apa. Gedung ini dibangun, gedung ini diulah, urusan agama kayak apa. Nah, bila cocok lawan agama, hanyar dibangun. Ada keputusan nangka ini, itu dahulu agama, cocok pada lawan agama. Kalau cocok, hanya keputusan diputuskan. Nah, itu pemimpin yang adil, yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, jadi manusia yang paling bermanfaat adalah pertama para nabi, yang kedua para imam yang adil, yang ketiga adalah al-alimul mursyid, orang alim yang mau membimbing. Orang alim yang mau membimbing. Maksudnya orang alim yang membimbing ini oleh para ulama dikatakan sekadang-kadangnya mempunyai 4 kriteria, sehingga dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Yang pertama, Allah yada'a nashan nas, dia tidak meninggalkan memberikan nasihat kepada manusia. Ini orang alim nang mursyid, dia kadang meninggalkan memberikan nasihat kepada manusia. Jadi tugasnya orang alim yang mursyid itu adalah selalu memberikan nasihat kebaikan kepada manusia. Yang kedua, dia punya niat, punya tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Yang ketiga, dia tidak memberikan kepada manusia satu ilmu yang mana manusia itu belum pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Yang keempat, bahwa dia tidak menuntut akan upah daripada menyebarkan ilmunya itu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nomor 3, manusia yang bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat, manusia yang dianggap paling bermanfaat itu adalah al-ghaniyus sakhi, orang kaya yang pemurah. Nah, ini mempunyai ranking keempat daripada sebaik-baik manusia. Nabi-nabi, imam adil, para ulama, orang kaya yang pemurah. Nah, ini menduduki nomor 4 dalam urutan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Orang yang pemurah itu adalah orang yang dekat dari Allah, dekat dari surga. Lawan Allah parak, lawan surga parak. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan al-jannah darul askhiyah. Surga itu adalah negerinya orang-orang yang pemurah. Ada lagi hadis memuji keutamaan orang yang pemurah ini adalah innallaha akhidun biyadih kullama athar, Allah memegang tangan orang yang pemurah itu bila tergelincir. Orang nih pemurah, kalau ingin tergelincir ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang nang pemurah ini kadang akan jatuh ke dalam maksiat. Begitu gugur langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nangaran pemurah itu macam apa? Sehingga dia menjadi orang nang bermanfaat bagi manusia. Nah, oleh para ulama disebutkan hanya 2. Kalau 2 ini sudah kita miliki, kita jadi orang pemurah. Yang pertama, kita punya perhatian, kita punya sosial, satu terhadap agama. Terhadap agama. Nangaran agama ini nang apa? Sosial terhadap agama. Kita memperhatikan, memikirkan sosial kepada agama. Termasuk di sini adalah membangun masjid. Lebih penting lagi apa? Memperhatikan orang-orang yang menuntut ilmu agama dan sarana fasilitasnya. Perhatian kepada agama. Orang yang menuntut ilmu agama supaya nyaman guringnya, supaya nyaman sembahyangnya, supaya nyaman mandinya, supaya nyaman makannya. Nah, perhatian semacam itu adalah perhatian terhadap agama. Nah, orang nang kaya, nang pemurah itu orang nang punya perhatian dan sosial tinggi terhadap agama Islam.
Di akhirat salah satu yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia yang kaya, berapa harta kamu sisihkan untuk kepentingan agama? Berapa harta yang kamu berikan untuk kepentingan agama, jihad dan lain-lainnya? Ini termasuknya akan dipertanyakan oleh Allah karena kepada kita, kepada orang-orang yang mampu di padang mahsyar nanti. Incam ke Tuhan, kau beri harta sekian juta, berapa dari itu yang engkau gunakan untuk agama? Kalau Incam dapat duit 1 juta, berapa untuk agama? Nah, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang kaya pemurah itu adalah orang yang punya perhatian dan sosial yang tinggi kepada du'afaul muslimin, kepada orang-orang muslim yang lemah. Nah, orang muslim yang lemah termasuk anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Quran disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang membiarkan anak yatim, kadang menghiraukan fakir miskin, itu disebut Allah yukadzibu biddin, mendustakan dengan agama Islam. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kembali kita kepada yang di atas, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Selain daripada Rasul, selain daripada pemerintah, selain daripada ulama, selain daripada orang kaya, banyak lagi golongan-golongan yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Tukang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Dokter memberikan manfaat kepada manusia, mantri memberikan manfaat kepada manusia, tukang urut memberikan manfaat kepada manusia. Makin banyak yang diurutnya makin baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selama kita bermanfaat kepada orang lain, hidup kita ini, kita dapat iman al-hayy, nama Allah yang maha hidup ini. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-64 di antara nama Allah adalah Al-Hayyul Qayyum sambungannya. Nah, kita sekarang berada pada hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu disebut dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashar. Ini 10 hari Dzulhijjah, 1 sampai 10. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang paling disukai Allah kita ini beribadah kepadanya selain daripada ini hari-hari yang 10. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah mulai hidup sehari Dzulhijjah sampai hari raya haji kayaknya, itu yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah memberikan ganjaran orang yang beribadah di malam itu akan diberi pahala sama dengan Lailatul Qadar. Orang yang puasa di siang harinya, dia akan diberi Allah puasa selama 1 tahun. Mulai hidup sehari Dzulhijjah, kalau puasanya sampai hari 9. Nah, kemudian lagi ditambah disambung malam hari raya Idul Adha itu adalah malam yang jangan sampai kita lewatkan daripada ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, man ahya lailatal aidain ahyallah qalbah yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya fitrah atau hari raya haji, Allah hidupkan hatinya
pada waktu mati hati-hati manusia. Maksudnya ini hadis oleh para ulama hadis menyatakan itu adalah satu sindiran bahwa orang yang beribadah pada malam hari raya kurban, malam hari raya fitrah, itu dia akan terselamatkan daripada su'ul khatimah. Kayak apa maksudnya cara menghidupkan malam Idul Adha? Kayak apa cara maksudnya menghidupkan malam Idul Fitri? Nah, oleh ulama-ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan menghidupkan malam itu adalah kita beribadah kepada Allah sebagian besar malam. Jadi misalnya malam itu 12 jam, paling kadang kita 7 jam beribadah, paling kadang 7 jam. Nah, ini pendapat nang mu'tamad. Nang nomor 2, kita bisa disebut menghidupkan malam Idul Adha atau Idul Fitri itu bila kita sembahyang Isya berjamaah, sembahyang qabliyah ba'diyahnya, sembahyang witir, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh, karena tengah malam ada sedikit ba'ama. Nah, ini pendapat yang nomor 2 derajatnya. Namun kita kadang ambil yang pertama tadi, ambil yang nomor 2 ini. Jadi malam hari raya fitrah, malam Idul Adha, Isya berjamaah, qabliyah ba'diyah, witir. Ditambah karena tengah malam ada sedikit waktu kita sediakan untuk membaca Quran kah, zikir kah, selawat, terserah. Karena sunat subuh dan subuhnya berjamaah. Bila kita kawa demikian, kita sudah menghidupkan malam Idul Adha. Andai kata kita mati dalam tahun ini, kita aman daripada su'ul khatimah. Nah, itu. Nah, kemudian malam Selasa yang berikutnya kita libur, kita pray karena malam hari raya. Dan siangnya banyak nang puasaan. Jadi kita liburkan kegiatan kita malam Selasa berikutnya. Dan siang hari raya insya Allah seperti biasa salat Id Idul Fitri di sini jam 7 pagi di lokasi karena banyak kurbanan. Lain hal dengan Idul Fitri, itu banyak yang berfitrah dilandungi sembahyang Idul Fitri. Kalau hari raya kurban ini jalannya kawan 6:30. Nah, karena supaya luas waktu untuk menyembelih hewan kurban itu. Marilah bersama-sama kita membaca Al-Fatihah kembali kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, agar mereka dapat kemudahan, keselamatan, kesehatan dan haji yang mabrur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah. Sidqan niyyah, irfanal hurma wa akrimna bil huda wal istiqamah. Saddid alsinatana bis shawab wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah. طهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى موتى المسلمين بالشفاء موتى المسلمين بالرحمة والرأفة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة
بارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اكتب الستر والسلامة والعصمة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من أجرى هذا الخير في هذه الليلة، واجعل دعانا ولو صلاحا ووسطه نجاحا وآخره فلاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين.